Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Mari kita panjatkan puji dan syukur karena pada sore hari yang berbahagia ini kita bisa bertemu lagi dalam acara Bincang-Bincang Kesehatan. Bapak Ibu Maya Friends di mana saja berada, hari ini kita akan bincang-bincang mengenai tips puasa pada anak yang akan dikupas tuntas bersama seorang dokter yang memang pakar di bidangnya, Dr. Feliani, spesialis anak. Selamat sore, dokter. Selamat sore, Dokter Anti. Apa kabar, Dokter Feli? Alhamdulillah, sehat. Sehat, baik ya. Dokter Anti juga sehat, Pak? Sehat-sehat, dok. Alhamdulillah. Kita masih harus terus menjaga kesehatan, apalagi menjelang bulan puasa ini ya, dok ya? Iya, jadi anak-anak juga mungkin ada aktivitas di rumah, di luar ya. Jadi kita memang harus kuatkan juga daya tahan tubuh selama masa. Betul. Ya. Betul sekali, dok. Oke, my friends, Dr. Feli ini adalah seorang dokter spesialis anak yang bekerja di Mayapada Hospital Bogor BMC. Setiap hari beliau berpraktek di BMC. Hari ini kita akan mengupas tuntas tentang tips puasa pada anak. Di kolom-kolom komentar di website di IG Mayapada, di IG Mayapada saya baca beberapa pertanyaan yang kurang lebihnya sama ya. Nanti kita akan bahas sesudah paparan dari Dr. Feli. Ya, kurang lebihnya umur berapa sebaiknya anak sudah mulai puasa, kemudian apakah seorang anak itu mampu berpuasa sampai sekian belas jam, apakah tidak takut dehidrasi dan lain sebagainya. Nanti kita akan bahas bersama Dr. Feli. My friends, kalau nanti setelah paparan ada pertanyaan bisa dituliskan di kolom chat dan akan ada hadiah door prize untuk 5 penanya terbaik. Total saldo GoPay sebesar Rp1 juta. Oke, saya persilahkan Dr. Feli untuk memaparkan materinya. Ya, terima kasih introduksinya, Dr. Anti. Saya ingin menyampaikan salam jumpa dulu dengan Bapak Ibu Maya Friends. Ya, terima kasih telah bergabung di acara ini. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa puasa adalah menahan diri dari makan, minum, dan segala yang membatalkan puasa dari sejak terbit fajar sampai tenggelam matahari karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebenarnya kalau berdasarkan pendapat dari ulama bahwa puasa Ramadan itu memang diwajibkan kepada anak-anak yang sudah menginjak akil balik ya. Jadi anak perempuan itu sekitar 10 sampai 11 tahun, yaitu waktu pertama kali mengalami menstruasi. Sedangkan anak laki-laki itu istilahnya sudah mendapatkan mimpi basah, yaitu sekitar umur 11 sampai 12 tahun. Tapi ulama juga berpendapat bahwa jika dianalogikan dengan sholat, bahwa anak-anak dari umur 7 tahun sudah harus diajarkan untuk berpuasa, baik itu puasanya full dari azan subuh sampai azan maghrib, ataupun boleh pula puasa setengah hari misalnya ya. Nah, hal ini sebenarnya tidak bertentangan dengan pendapat pakar-pakar perkembangan anak dan juga pakar-pakar dokter ilmu kesehatan anak ya. Nah, menurut pakar-pakar perkembangan anak ya, bahwa di umur 7 tahun anak itu sudah mulai bisa diajarkan ya dan mengerti apa makna puasa itu dengan kata-kata yang sederhana. Selain itu juga pada umur 7 tahun, anak-anak itu juga sudah bisa ditanamkan kedisiplinan. Artinya dia sudah bisa ditanamkan aturan berpuasa, yaitu artinya mereka harus bangun pada waktu sahur dan makan. Kemudian juga boleh juga dijelaskan apa-apa yang tidak boleh dilakukan pada saat berpuasa. Misalnya mereka jangan bermain
panas-panasan karena takutnya mereka kehausan dan berakhir dengan buka sebelum waktunya. Ya. Kemudian yang kedua juga pada usia 7 tahun, anak-anak ini sudah bisa bersosialisasi, artinya mereka bisa diajarkan untuk mengekang hawa nafsu, kemudian juga bisa memberikan rasa empatinya terhadap sesama misalnya. Kemudian juga di umur 7 tahun ini, menurut para ahli perkembangan, anak-anak itu cara berpikirnya sudah lebih maju. Jadi misalnya anak-anak itu misalnya mengeluh lapar, haus, pengen batal puasanya. Nah, seperti ini pada umur 7 tahun sudah bisa kita alihkan ke kegiatan lain, yaitu misalnya diajak untuk membaca buku, diceritakan suatu cerita-cerita, terutama cerita-cerita misalnya Nabi, misalnya berhubungan dengan Islam ya, kemudian bermain kartu misalnya atau puzzle ya, yang sedikit mengeluarkan energi. Nah, kalau secara fisiologis sebenarnya anak 7 tahun juga bisa berpuasa dari mulai azan subuh sampai dengan azan maghrib. Nah, seperti ini penjelasannya ya. Jadi, kalau kita makan ya, nah apa yang terjadi pada saat kita makan? Nah, makanan kita terdiri dari komponen makanan pokok dan lauk pauk misalnya ya. Makanan pokok itu isinya karbohidrat, yaitu sumber energi. Jadi karbohidrat itu di saluran cerna akan diubah menjadi gula atau glukosa, dan kemudian glukosa dibakar oleh oksigen untuk menjadi tenaga untuk aktivitas sehari-hari ya. Nah, kalau kelebihan karbohidrat, maka karbohidrat itu akan disimpan di cadangan dalam tubuh kita, atau istilahnya baterai lah dalam tubuh kita, yaitu baterainya apa? Hati, otot, dan jaringan lemak. Demikian pula untuk lauk pauknya. Lauk pauk itu terdiri dari protein dan lemak. Nah, lemak untuk pertumbuhan. Nah, selain itu juga untuk membangun organ-organ tubuh yang ada di dalam badan kita, ya, dan mengganti bagian-bagian yang rusak. Kalau itu semua sudah dipenuhi dari makanan kita, maka kelebihannya akan ditaruh juga sebagai baterai, yaitu ditaruh sebagai jaringan lemak. Kemudian, nah lemak juga banyak fungsinya dalam tubuh. Salah satunya buat hormon, misalnya untuk bantalan organ-organ tubuh, untuk mencegah kita jangan sampai kedinginan. Nah, kalau keperluannya sudah dipenuhi dari makanan, maka kelebihan lemak juga akan jadi baterai, ya. Jadi cadangan energi ditaruhnya di mana? Di jaringan lemak, ya. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, berapa lama sih kalau makanan itu kita makan, kemudian makanan itu bisa menghasilkan tenaga untuk kita? Nah, penelitian menyebutkan bahwa itu berlangsung 4 jam. Artinya misalnya gini, anak sahur jam 4, berarti sampai maksimal jam 8, makanan itu bisa dipakai untuk tenaga, untuk aktivitas dia sehari-hari, ya. Nah, tapi kalau udah lewat jam 8 misalnya, kan anak puasa nih, kan nggak makan lagi. Dari mana sumber tenaganya? Nah, disitulah kita pakai baterai yang ada di dalam badan kita, yaitu baterai itu hati, otot, dan jaringan lemak, ya. Pada anak di bawah 10 tahun, baterainya itu bisa bertahan selama 12 jam, ya. Nah, jadi artinya kalau misalnya anak itu dari mulai sahur jam 4, jam 8 energi dari makanan habis. Kemudian dia punya baterai lagi 12 jam. Jadi totalnya 16 jam. Nah, sedangkan puasa kita rata-rata 13 sampai 14 jam. Artinya anak umur 7 tahun yang sehat dan status gizinya baik sudah bisa untuk berpuasa. Tapi mungkin kalau anak yang umurnya lebih kecil dan berat badannya kurang, nah mungkin baterainya nggak sampai 12 jam. Ya. Nah, tapi pada anak-anak yang lebih besar, ya, yang lebih besar, itu lebih dari 10 tahun, kemungkinan
baterainya hampir sama dengan orang dewasa ya. Mungkin baterainya 20 jam ya. Jadi diharapkan anak-anak yang udah akil balik pun biasanya juga lebih tahan puasanya dibandingkan anak-anak yang berusia 7 tahun ya. Jadi demikian mungkin Dokter Anti ya penjelasannya, usia berapa anak itu mulai berpuasa ya. Ya. Langsung terjawab ya Dok ya. Jadi mulai usia 7 tahun itu sebetulnya anak itu kalau untuk status gizi yang baik dia sudah mulai bisa puasa full ya Dok ya. Betul Dokter Anti ya. Apakah memang langsung kita pasti kan perlu latihan ya Dok ya. Ya. Kita perlu latih si anak ini. Awalnya mungkin setengah hari gitu Dok ya, sampai zuhur dulu, lalu kalau dia tahan tambah 1 jam, kalau dia tahan tambah 1 jam gitu ya. Boleh, iya. Jadi tergantung anaknya. Makanya kita juga ada beberapa prinsip berpuasa penuh pada anak yang mungkin harus disiapkan oleh Bapak Ibu Maya Friends nih. Mulai sekarang ya. Sebenarnya kan kita kira-kira kurang dari seminggu lagi nih kita mulai puasa ya. Nah, jadi mungkin Dokter Anti saya mau kasih tips-tips nih ya. Nah, gimana supaya misalnya anak ini minggu pertama puasanya sampai zuhur, minggu kedua asar, minggu ketiga, minggu 4 bisa sampai ke 7 tahun ya. Gimana tuh Dok? Oke, tipsnya begini ya. Jadi anak tuh syaratnya berumur 7 tahun atau mendekati 7 tahun lah misalnya ya. Terus yang kedua kan saya juga baca tuh di respon-respon dari followers, katanya ada yang di bawah 7 tahun ya. Nah, gimana nih kalau yang di bawah 7 tahun? Sebenarnya sih sebelum 7 tahun mungkin ya baterai untuk cadangan energinya belum begitu cukup ya. Jadi kalau di bawah 7 tahun ya mungkin kita coba puasa dulu sampai zuhur. Selanjutnya kalau mau lanjut puasa sampai maghrib boleh ya. Atau dia nggak mau puasa lagi, boleh, terserah anaknya. Yang penting sudah mencoba untuk puasa ya. Nah, kemudian yang kedua juga anak harus sehat ya. Nggak boleh dalam keadaan sakit. Misalnya, anak saya lagi diare nih, gimana dokter? Ya nggak boleh lah ya, karena infeksi itu membuat tubuh kita bekerja ekstra, membunuh kuman dan memperbaiki jaringan yang rusak. Ditambah diare juga keluar cairan, anak bisa jadi dehidrasi. Kemudian yang ketiga juga status gizi cukup. Nah, cukup tuh gimana? Biasanya kita nilai status gizi itu dari berat badan menurut tinggi badan anak ya. Jadi kalau misalnya cukup status gizinya, ya kita harapkan anak itu bisa berpuasa penuh ya. Kemudian jangan lupa harus bangun dan harus makan sahur, dan sebaiknya jangan dibangunin anak-anak jauh dari waktu subuh. Misalnya dibangunin jam 3. Nah, banguninlah dekat-dekat waktu subuh, misalnya jam 4 kurang seperempat, sehingga makan terakhir atau minum susu terakhir itu sebelum azan subuh. Kemudian begitu dia dengar azan maghrib, udah langsung buka ya. Jangan dilama-lamain lagi. Kemudian saat sahur dan buka puasa itu harus makan makanan yang tepat. Inilah mungkin yang banyak banget ya dari followers pertanyaannya di Keranti ya. Betul Dok. Kira-kira makanan yang tepat ini buat anak-anak usia 7 tahun gitu, komposisinya aja Dok, kira-kira gimana nih Dok? Iya, ya. Jadi kalau anak-anak itu kan suka ada makanan kesukaannya ya. Betul. Makanya kita juga anak nih sukanya apa? Mie instan atau junk food gitu. Rasanya kalau puasa mungkin jangan ya Dok ya? Iya betul ya. Jadi artinya kesukaan anak itu bisa kita tawar-menawar dulu ya sama anak. Misalnya kita tanyain dulu pagi-pagi waktu mau buka atau sehari sebelum puasa. Nah, kamu mau makan apa pas sahurnya? Nah, snacknya atau cemilannya apa tuh pas ditanya. Kalau anak minta mie, kalau bisa kita ganti ya sama ini gitu ya. Mungkin dengan seperti itu anak-anak juga akan berubah mungkin ya. Nah,
Kemudian jadi anak pertama harus ya paling enggak makanan yang enggak aneh-aneh buat dia, makanan yang biasa dia makan dan termasuk yang disukai anak. Kemudian yang kedua juga kalau bisa orang tua juga variasikan makanannya, jangan misalnya itu terus. Misalnya hari ini kita makan ayam ya Dana, kemudian besok kita makan ikan, besok kita makan daging gitu ya. Nah besok kamu mau diapain makannya? Mau diopor. Besok kita mau ikannya dipanggang aja deh gitu. Besok kan lagi mau ayam digoreng. Jadi ada variasi bentuk. Dan rasanya, misalnya besok kita yang gurih-gurih aja ya, misalnya soto pakai santan misalnya, atau misalnya yang agak manis, gurame asam manis misalnya, ya jadi seperti itu. Terus mengenai komposisinya atau proporsinya, nah ini yang sering agak kurang tepat ya, orang tua memilih komposisi. Jadi kalau makanan itu ada makanan pokok dan ada lauk pauk ya. Nah, satu lagi serat. Nah, serat itu di dalamnya termasuk buah-buahan dan sayur-sayuran. Yang sering kurang tepat orang tua itu suka bilang, ayo makan sayur yang banyak. Ya, sebenarnya kalau anak-anak itu dalam masa pertumbuhan. Nah, sebenarnya komposisinya protein harus lebih banyak sebenarnya daripada sayur ya. Tapi karbohidrat tetap yang utama karena dia sumber energi ya. Nah, jadi kalau satu piring, misalnya kita sediain ke anak-anak satu piring, berarti 60%-nya itu makanan pokok ya. 40%-nya baru di situ lauk pauk ya. Nah, kalau sayur mayur gimana? Sayur mayur sebenarnya sedikit aja ya. Sayur mayur itu untuk anak kira-kira setengah gram per kilogram berat badan. Nah, maaf, bukan sayur mayur, serat ya. Jadi kalau misalnya makan sayur, kira-kira bisa 1 atau 2 sendok makan, tapi juga harus ada buahnya untuk mencukupi kebutuhan serat ya. Jadi dikombinasi antara sayur dan buah itu seratnya ya. Nah, jadi dengan demikian komposisi makanan itu menjadi seimbang ya. Nah, kalau misalnya nih contoh serat ya. Serat itu kebutuhannya hanya setengah gram per kilogram berat badan. Misalnya anak 8 tahun ya, beratnya 24 kilo, seratnya itu 12 gram sehari. Nah, kalau kita terjemahkan, kalau misalnya kayak pir, apel, jeruk, itu kira-kira 4 gram ya seratnya. Kalau sayur itu misalnya setengah cangkir aja bayam atau kol atau brokoli, itu seratnya sekitar 2 atau 3 ya. Jadi kalau dimasak lebih sedikit lagi, bahkan 1 sendok mungkin udah mencakup 2-3 gram serat ya. Jadi seperti itu. Kemudian juga ada kekhususan makanan pada saat buka dan pada saat sahur ya. Nah, kalau buka makanannya apa? Kan kita tahu kalau buka itu anak-anak itu udah pakai baterai di dalam badannya itu udah sekitar 10 jam. Artinya nih gula darah hampir habis ya, energi hampir habis. Berarti kita harus makan dengan makanan buka, harus makanan yang manis atau istilahnya indeks glikemiknya tinggi. Artinya apa? Begitu dimakan, makanan itu langsung jadi gula, langsung jadi energi. Nah, makanan apa itu? Sesuai dengan hadis Nabi, kurma ya. Nah, atau bisa juga anak-anak nggak suka kurma, sukanya yang lain, misalnya donat boleh, kue boleh, kolak boleh, manisan buah boleh, semangka boleh ya. Kemudian boleh sholat maghrib dulu atau bisa langsung makan besar, terserah. Nah, dilanjutkan dengan makan utama. Makan utama kan makanan pokoknya boleh nasi atau kentang ya, tapi umumnya kita nasi ya, dengan komposisi yang tadi itu proteinnya harus seimbang dengan makanan lauk pauknya harus seimbang dengan makanan pokok ya. Kemudian kalau misalnya dia makan, kemudian buahnya mau belakangan aja, nanti pas habis sholat taraweh boleh, karena sebelum sholat taraweh anak-anak juga sesudah sholat taraweh, maksudnya sebelum tidur, anak-anak juga perlu minum susu ya. Kenapa susu? 1 gelas susu. Karena gini, susu itu makanan yang dicernanya lambat, tapi buat perut itu jadi kenyangnya lama ya. Jadi anak-anak bisa cepat tidur ya, cepat tidur. Jadi kalau sahur nggak susah dibangunin ya.
paling bagus anak-anak itu tidurnya jam 9 lah udah tidur ya. Jadi pas sahur nggak terlalu susah dibangunin. Nah boleh enggak kalau habis sholat taraweh makan snack lagi boleh ya. Snacknya snack yang tadi pas buka boleh. Tapi lebih baik lagi kalau snack itu ada komponen tadi. Karbohidrat, protein, dan lemak. Misalnya kayak risol. Terus misalnya seperti Bubur kacang hijau mungkin. benar, dokter Anti. Terus atau lemper misalnya seperti itu. Ya, padat ya dok ya. Ada ya, jadi ada 3 komponen itu yang Yes betul. makronutrien. Nah sekarang kalau sahur gimana nih kalau sahur? Nah sahur anak-anak kan kadang-kadang makannya males-males kan ya. Tapi prinsipnya sahur itu perut anak-anak harus diisi dengan makanan yang lama kenyangnya. Mungkin dia akan merasa kenyang terus sampai misalnya zuhur jam 12 ya. Nah, apa yang buat makanan apa yang buat kenyangnya lama? Nah, itu makanan yang dikenal dengan indeks glikemik yang sedang atau rendah. Jadi dia nggak langsung diserap jadi gula, tapi dia pelan-pelan ya. Nah, makanannya sih memang agak aneh-aneh nih untuk anak-anak kayak roti gandum, oatmeal, ubi, kacang hijau, mie udang, jagung, kemudian buah-buahan dan selain. Aduh, anaknya nggak suka dok semuanya ya. Gimana ya caranya supaya anak ini kenyangnya lama gitu ya, jadi nggak minta batal puasanya. Nah sebaiknya makanannya itu adalah seperti tadi, makanan pokok 60% dan lauk pauk 40%. Karena apa? Protein itu adalah makanan yang utama yang buat perut itu merasa kenyangnya lama ya. Nah selain itu juga serat juga perlu ditambahkan walaupun sedikit. Karena serat juga akan memperlambat penyerapan makanan. Jadi anak-anak itu kenyangnya jadi lebih lama. Okay. Sama satu lagi, sebelum azan subuh, anak-anak harus minum susu. Nah, atau kalau suka susu apa yogurt, boleh yogurt. Berapa banyaknya? Kira-kira 200-250 cc lah. Karena itu juga makanan yang membuat perut kita kenyangnya lama. Jadi nggak minta-minta berbuka. Nah, terus juga untuk minum. Nah, minum juga harus diatur ya. Jangan anak-anak kekurangan minum. Cairan ya dok ya. Apalagi anak tuh nggak bisa kamu diem ya, nggak boleh main, nggak mungkin ya. Sedangkan untuk bergerak tuh memang itu suatu hal yang khas untuk anak ya. Jadi minum itu harus diatur. Misalnya kalau anaknya beratnya kira-kira 20-29 kilo atau 20 kiloan lah. Minumnya berapa? 5 gelas minimal. Bisa dibagi aja, pas buka 2, pas mau tidur minum susu segelas, susu dihitung ya. Dan tahu susu segelas dan pada saat makan 1 gelas lagi. Kemudian kalau 30-39 kilo minimal 6 gelas. Kalau udah 40 kilo berapa? 7-8 gelas. Dan 1 gelasnya 250 ya, Ayah Bunda. Iya. Begitu Dokter Anti, mungkin bisa memberi tips untuk makanan yang sehat ya. Baik Dokter Feli, kalau anak usia berat badan lebih dari 40 sih mungkin seperti orang dewasa aja dok ya, kebutuhan airnya ya, dan kebutuhan gizinya juga ya dok ya. Iya betul, iya. Luar biasa ini, apa yang dibagi tips dari Dokter Feli ini seperti menjawab semua kegalauan para Maya Friends. Nah sekarang dok, kalau misalnya anak nih kan kadang-kadang lebih doyan susu ya dibanding makanan utama gitu. Iya betul. Tapi kita tetap sedapat mungkin dipaksakan ada nasi, ada yang tadi komposisi makanan lengkap tadi yang karbohidrat, lemak, serat itu sebaiknya tetap harus ada yang masuk ya, tidak hanya susu gitu. Misalnya gini ya, ada anak-anak yang misalnya nggak sengaja ya tidurnya kemalaman tuh, jadi begitu dibangunin ngantuk-ngantuk makannya juga ya. Sebenarnya mungkin yang penting dia makan dengan komposisi yang seperti tadi Dokter Anti bilang, tapi dalam jumlah yang lebih sedikit juga nggak apa-apa. Misalnya nih, sediain aja susu, kalau anaknya suka kasih aja oatmeal misalnya ya. Dan kemudian oatmeal kan komponen apa tadi? Makanan pokok kan, karbohidrat. Susu udah ada apa? Udah ada protein dan lemaknya. Mungkin bisa juga ditambahin sedikit lah dikasih misalnya kayak telur, atau boleh juga kayak sosis nugget juga, kalau sekali-sekali sih boleh-boleh aja. Dan kalau anak
sambil ngantuk-ngantuk makannya, gimana seratnya? Buatinlah jus misalnya ya. Jadi dengan gitu juga komplit makanannya dan juga kayaknya padat ya, seperti itu ya. Oke dok. Satu lagi dok, kalau ada nggak tanda-tanda yang kita mengharuskan anak ini harus berbuka? Iya, ya. Jadi seperti saya bilang, untuk anak-anak yang 7 tahun, yang misalnya berat badannya agak pas-pasan gitu ya. Dan pastinya kalau lihat dari penjelasan saya sebelumnya, baterainya kurang nih ya. Mungkin nggak nyampe 12 jam, udah mulai baterainya habis, udah low bat nih. Tanda low bat pada anak apa? Itu yang namanya hipoglikemi ya. Nah, hipoglikemi itu apa ya? Gejalanya tuh anak kalau bilang, aduh mama, kepalaku pusing ya. Nah, itu hati-hati ya, tanda dia harus buka tuh hipoglikemi. Atau dia tuh anaknya kok tidur aja terus, ayo dek, bangun dek, misalnya sholat dulu, tidur aja lemes banget ya. Kemudian anaknya kok kayaknya kabur nih penglihatannya, kunang-kunang. Kemudian anaknya kelihatan kok pucat banget, apalagi kok udah keluar keringat dingin, potongan kakinya pada dingin dan juga gemeter. Nah, itu harus berbuka. Kemudian yang kedua adalah tanda dehidrasi. Jadi anak-anak tuh suka hari-hari kesel nih ya. Kemudian keluar, mungkin di jam 12 siang dia udah main keluar. Nah, pulang-pulang aduh haus ya. Nah, kita juga jangan memaksakan kalau kita udah lihat tanda dehidrasi. Misalnya begitu pulang ke rumah dia tuh langsung tidur, lemes. Kemudian kita lihat, dek, kamu terakhir pipis jam berapa? Jam 6. Sekarang udah jam berapa? Jam 2. Kok nggak pipis? Nggak pengen pipis sih? Udah lewat 6 jam kan? Berarti dehidrasi nih. Kemudian kita lihat, iya, bibirnya kering. Terus kita kok anget ya? Kamu ya 375 nih. Nah, itu juga boleh sebenarnya buka karena itu memang tanda dehidrasi. Dan orang tua juga harus aware ya mengenai tanda-tanda tersebut pada anak, terutama anak yang awal-awal belajar puasa ya. Oke, Dokter Feli, luar biasa. Banyak sekali ilmu, info, dan tips ya untuk para Maya Friends. Kita ke pertanyaan dari Maya Friends ya, Dokter Feli ya. Ya, silakan. Ini ada dari Dea Sato. Pertanyaannya, halo Dokter Feli dan Mimin, Maya pada Hospital. Saya dengan Dea dari Bogor mau tanya. Selama puasa hari pertama, kemudian dilanjut minggu pertama dan seterusnya, apakah setiap makanan yang diberikan pada saat sahur dan berbuka ada stage-nya tersendiri untuk anak? Lalu, dari kebutuhan nutrisi sendiri, apa saja yang harus lebih diprioritaskan selama Ramadan? Terima kasih. Iya. Mungkin tadi hampir sama ya dok ya dengan komposisi makanan tadi ya. Iya. Jadi sebenarnya tidak ada stage ya, tidak ada stage ya. Cuman memang pada awal anak-anak itu udah terbiasa aja ya. Misalnya biasanya dia bangun jam 5 untuk sholat misalnya. Sekarang kita bangunin jam 3:30, jam 4:15, aduh lagi masih ngantuk-ngantuk, akhirnya tidurnya makannya sambil ngantuk tuh. Jadi mungkin di awal mungkin makan sahurnya jadi lebih sedikit. Tapi kalau misalnya memang kita bisa makan sahurnya dalam jumlah yang seharusnya lebih baik. Tapi kalau misalnya anaknya bisanya awal minggu pertama sedikit, boleh, nggak apa-apa. Minggu kedua kita naikkan lagi, minggu ketiga, minggu keempat kalau bisa sudah full makannya. Ya. Dan sebenarnya kalau makanan itu nggak ada yang mana yang paling baik, karena makanan itu punya fungsi sendiri-sendiri ya. Yeah. Jadi artinya makanan itu komposisinya harus lengkap seperti yang saya tadi bilang, makanan pokok 60%, lauk pauk 40%. Sisanya serat dari sayuran dan buah-buahan ditambah susu. Itu mungkin ya. Walaupun misalnya anaknya makannya sedikit ya, tapi harus dengan komposisi seperti itu mungkin ya. Komposisi yang seimbang ya dok ya, iya, supaya betul. Dia tahan laparnya lebih lama. Iya betul. Oke, itu Mbak Dea ya. Kita ke pertanyaan berikutnya dari Kuaci Matahari. Selamat siang Maya pada Hospital dan Dokter Feli, semoga sehat selalu. Saya mau tanya, sebenarnya apakah ada fungsi khusus bagi anak-anak yang menjalankan ibadah puasa untuk kesehatannya? Lalu pada tahap apa ya dok, puasa harus diberhentikan pada anak-anak, lalu gejalanya seperti apa? Oh, yang tadi dehidrasi tadi mungkin dok ya. Iya. Oke, silakan dokter. Baik, pertanyaannya bagus ya ini ya.
kenapa sih anak harus puasa? Ya kadang udah tahu ya baterainya masih kurang gitu ya. Nah, sekarang gini, saya mau ngejelasin dulu ya, Bapak Ibu, my friends. Jadi apa yang terjadi ya sebenarnya kalau misalnya kita nggak puasa ya. Jadi kalau saya analogikan tubuh kita itu seperti pabrik ya, yang mesinnya dan karyawannya itu tidak pernah berhenti bekerja ya. Nah, jadi misalnya kita dalam keadaan tidur aja saluran nafas kita masih bekerja, jantung kita masih bekerja. Apalagi kalau kita seharian makan, saluran cerna kita masih bekerja dan ginjal juga terus saja ngeluarin bahan-bahan racun di dalam badan kita. Nah, kalau kita analogikan lagi sama pabrik yang mesinnya bekerja terus, hasil tambahan dari pabrik yang mesinnya kerja terus apa coba? Mungkin asap, asap kan? Nah, ya. Nah, asap itu kalau kita, ini pabrik banyak asapnya nih. Lama-lama gedungnya lama-lama usang, karyawannya kena penyakit paru-paru, akhirnya makin lama makin menurun fungsi dari pabrik itu. Demikian pula dari hasil kerja tubuh kita yang terus-menerus, maka akan dihasilkan suatu namanya radikal bebas. Nah, radikal bebas itu sebenarnya ada lawannya, namanya antioksidan. Tapi antioksidan itu jumlahnya sangat terbatas di dalam badan. Kadang-kadang radikal bebasnya nggak bisa dinetralisir sama antioksidan. Yang ada, radikal bebas itulah yang nanti akan merugikan sel-sel tubuh kita sendiri. Jadi pada orang tua kadang-kadang bisa terjadi penuaan dini, penyakit jantung, hipertensi, gagal ginjal. Nah, tapi kan itu orang tua, Dok. Sekarang pertanyaan saya, anak-anak gimana? Nah, ya. Sekarang gini, kalau misalnya kita puasa nih, ya. Nah, kemudian kerja organ tubuh kita jadi dibuat lebih lambat, ya. Jantungnya lebih lambat, paru-parunya juga kerjanya lebih lambat. Kemudian apa yang terutama kan saluran cerna jadi istirahat, kerjanya lebih lambat. Nah, sekarang produk tambahannya atau radikal bebasnya kan turun kan. Nah, terus turun dia bisa dinetralisir sama antioksidan. Nah, kalau masih ada sisa, justru radikal bebas yang sedikit itu diperlukan tubuh untuk membantu membunuh kuman. Jadi meningkatkan imunitas. Jadi puasa Ramadan pada anak itu meningkatkan imunitas dan memulihkan sel-sel tubuh yang sudah mulai lelah. Jadi misalnya nih, udah kecapean nih belajar, tapi kalau anaknya sehat, sahurnya bagus, dia nggak akan, puasa itu tidak akan mengganggu belajar ya, karena sel-sel otaknya fresh gitu ya, seperti itu ya. Gitu Dokter. Nanti lagi satu lagi tadi tanda-tanda harus dihentikan ya. Itu tadi ya tanda low BAD. Nah, low BAD itu istilahnya hipoglikemi, gula dalam darah turun ya. Kemudian satu lagi tanda apa? Kurang cairan, yang namanya dehidrasi. Nah, itu yang kita harus menghentikan puasa pada anak. Demikian nanti. Jadi memang sebetulnya puasa ini sangat berimpact bagus ya terhadap kesehatan anak ya, Dok ya? Iya betul. Nah, terutama masa pandemi tidak menghalangi anak untuk puasa. Betul. Oke dokter, saya akan berlanjut ke pertanyaan ketiga nih dari Maya Friends. Wiranata Tasya, pertanyaannya, halo Dokter Feliani dan Maya pada Hospital, saya mau tanya, Dok, ketika anak mulai belajar puasa, bagaimana cara kita sebagai orang tua tetap menjaga kebutuhan gizi juga nutrisinya? Tadi sudah ya, apakah ada menu atau vitamin yang kiranya bagus dikonsumsi? Ada menu atau vitamin khusus yang kiranya bagus dikonsumsi oleh anak ketika sahur atau berbuka puasa? Dan apa ada efek samping bagi anak ketika melakukan puasanya full, dan bagaimana cara kita memberi pengertian kepada anak kita yang sedang sakit untuk tidak dulu berpuasa? Sebab biasanya anak-anak itu sangat antusias. Ya sih, betul. Jadi kalau lihat kakaknya puasa atau ayah ibunya puasa, ada yang emang semangat sampai-sampai nggak mau batal. Ya, silakan dokter. Iya. Kalau untuk menunya itu mungkin udah tadi panjang lebar ya saya jelasin, saya nggak ulang lagi ya. Kemudian mengenai apakah vitamin atau suplemen itu
dibutuhkan ya. Nah, itu yang mungkin jadi pertanyaan juga my friends ya. Nah, ini juga pertanyaan yang sangat baik ya. Jadi gini ya. Nah, ada kalau misalnya anak itu bisa makan beragam makanan yang saya sebutkan tadi, tentunya tidak akan ada lagi kekurangan vitamin dan mineral ya. Nah, tapi ada juga nggak semua anak kan kayak begitu. Ada juga anak yang istilahnya namanya picky eater ya. Nah, picky eater tuh anak yang seperti apa? Oh, maunya itu aja dok ya. Misalnya makan paginya telur, makan siangnya telur, makan malamnya telur lagi. Nah, ya artinya apa? Coba kita lihat ya. Nah, kalau ada kalau kan badan kita memerlukan karbohidrat, protein, lemak, vitamin. Vitamin itu kan banyak, ada A, B, C, D, E, dan K. Kemudian mineral ada zinc, ada iron, zat besi, kemudian ada kuprum, selenium, dan sebagainya. Dan itu juga berfungsi juga untuk imunitas. Jadi, kalau sukanya telur, berarti dia hanya dapat protein, vitamin D, selenium, kemudian zinc juga enggak selenium, kemudian maaf ya ini ada contekan. Saya juga nggak hafal ya makanan-makanan itu. Artinya anak ini nggak dapat namanya vitamin B6, nggak dapat vitamin A, nggak dapat vitamin C, nggak dapat vitamin E. Padahal vitamin-vitamin itu berguna untuk kekebalan tubuh dan juga untuk enzim-enzim pada pertumbuhan badan dia. Berarti kalau yang picky eater, bolehlah kita kasih vitamin ya. Nah, dengan syarat pola makan tetap harus diubah sama orang tua sehingga tidak perlu lagi vitamin yang terus-menerus ya. Tapi kalau anaknya udah beraneka ragam makannya, ya menurut saya tidak perlu vitamin, apalagi berat badan sudah sesuai dengan tinggi badannya dia ya. Kemudian menanyakan lagi tentang efek samping ya. Nah, efek samping dari puasa. Nah, ya memang efek samping dari puasa itu yang seperti tadi saya jelasin, low BAD ya, artinya cadangan energi dia kurang. Nah, jadi itu istilahnya hipoglikemi. Kemudian juga satu lagi dehidrasi ya. Nah, kalau memang anaknya sehat ya. Nah, tapi ada juga yang tanya, dok, kalau puasa, saya baca ya dari itu ya, dari followers, anak saya lambungnya terganggu apa enggak ya? Gitu ya, ada yang nanya begitu ya. Nah, kalau yang saya baca ya, bahwa kan di dalam badan itu, di dalam lambung tuh ada namanya asam lambung. Dan katanya kalau orang yang kena sakit mah itu karena asam lambung di dalam lambung kita meningkat ya. Nah, sebenarnya asam lambung tuh musuh atau teman? Nah, sebenarnya asam lambung itu adalah teman, tapi dalam jumlah berlebihan bisa jadi musuh. Nah, gimana kalau asam lambung itu gunanya untuk apa sih? Nah, jadi kalau kita makan protein, misalnya kita makan daging ayam nih, nggak bisa lah diubah jadi asam amino, jadi untuk pertumbuhan kita kalau nggak ada asam lambung. Karena asam lambung itu mengaktifkan enzim yang bekerja untuk mencerna protein. Ya, kemudian yang kedua fungsinya juga asam lambung itu gunanya untuk membunuh kuman. Jadi kalau anak makannya salah, nggak selalu dong anak makannya salah jadi diare. Nah, karena asam lambung itu asam, maka dia akan bisa menghancurkan kuman. Nah, jadi asam lambung itu bisa bersifat sebagai teman, ya. Nah, jadi asam lambung itu meningkat pada keadaan adanya makanan dalam lambung, adanya infeksi. Nah, kemudian juga kadang-kadang asam lambung itu nggak karena dua sebab itu dia meningkat. Tapi misalnya gini, ada anak-anak yang pakai obat-obatan, ya. Misalnya anak-anak yang pakai steroid jangka panjang, misalnya ada anak-anak yang istilahnya penyakit yang ngetren sekarang namanya autoimun. Nah, obatnya kan steroid. Nah, steroid itu yang meningkatkan asam lambung. Jadi selama anaknya tidak makan obat yang meningkatkan asam lambung seperti steroid, atau misalnya anak lagi sakit nih, pakai penurun panas, ibuprofen misalnya. Nah, ibuprofen punya efek naikin asam lambung. Nah, itu yang juga mungkin memperberat lambung kalau dipaksakan untuk puasa. Kemudian ada anak-anak yang remaja nih, wah katanya stres nih gara-gara badan saya kegemukan, saya ngurusin berat badan. Nah, itu juga hati-hati tuh ya. Jadi
waktu itu adalah suatu perkembangan yang normal pada saat pubertas atau remaja itu akan terjadi pertumbuhan yang cepat dari berat badan, tinggi badan, jangan dibuat jadi stres gitu ya. Nah, karena stres juga bisa buat asam lambung jadi meningkat. Jadi pada anak yang sehat, puasa itu tidak akan mengganggu asam lambung gitu ya. Iya. Nah, kalau tadi pertanyaan penutupnya dari yang sebelumnya tadi, katanya kalau lagi sakit, kita bujukinnya apa nih dok biar mau buka puasa gitu? Iya. Jadi seperti ini ya, mungkin ya kita misalnya gini, kan kalau kita sakit ya, nah badan kita itu sebenarnya berperang loh, ya berperang lawan siapa? Lawan kuman, ya. Artinya kalau berperang harus lebih banyak dong energi yang dikeluarkan. Nah, kalau kita lihat gitu ya, film-film perang, pasti kan ada kerusakan ya di medan pertempuran itu kan. Nah, untuk memperbaiki kembali norma itu juga perlu tenaga gitu ya, perlu bahan bangunan, perlu bahan bakar juga. Nah, kalau misalnya lagi sakit, apa yang terjadi? Aduh, malas tuh makan, malas minum. Artinya nafsu makan dan nafsu untuk minum juga berkurang. Nah, kalau nggak balance ya, nggak seimbang antara yang masuknya berapa dibandingkan dengan yang keluarnya banyak sekali, itu kan akhirnya buat badan kita jadi malah sakit. Badan kita nggak bisa membunuh kuman, badan kita nggak bisa memperbaiki bagian tubuh yang rusak, jadi sakitnya lama sembuh, yang harusnya infeksi virus 7 hari sembuh, ini bisa 2 minggu gitu. Jadi seperti itu mungkin ngejelasinnya. Mudah-mudahan kalau udah 7 tahun kayaknya udah mulai mengerti dok. Mengerti ya. Iya dok. Ya. Baik dokter. Ini ada satu lagi pertanyaan dok dari Rulita 212. Selamat siang dokter. Ya. Jika saat berbuka puasa anak langsung minum es karena haus, padahal cuaca sedang tidak menentu. Seperti sekarang di mana hujan setiap hari mengguyur. Amankah untuk kesehatannya dan pada lambungnya? Lalu apa yang sebaiknya dikonsumsi pertama kali ketika berbuka puasa agar anak tidak mudah terserang penyakit? Terima kasih, semoga terjawab. Ya. Jadi pertama memang ya kita juga sebenarnya nyadarin ya. Aduh, kalau lagi panas-panas begitu pengen deh makan es gitu ya. Aduh, kalau perlu bukanya pakai es. Banyakan esnya dari airnya ya. Begitu itu enaknya, bukan main. Apalagi kalau ya, kita lihat TV ada orang lagi ngerokok es, enak banget deh. Ya. Tapi sebenarnya gini loh yang terjadi ya. Nih, kan kita selalu berpikiran baterai kita habis nih, baterai cadangan energi kita ini hampir habis nih, lagi low bat nih. Nah, kalau masuk makanan yang dingin, badan itu akan berusaha menyesuaikan suhu tubuh badan kita dengan makanan yang dingin. Misalnya suhu badan kita 37 derajat. Misalnya masuklah es yang suhunya misalnya 8 derajat. Waduh, itu badan tuh bertempur untuk menghasilkan energi, menghasilkan panas supaya suhu es itu yang masuk ke lambung kita itu bisa dinetralisir. Sedangkan sudah low bat yang ada lemas. Jadi gini aja, sebaiknya kalau buka minumlah dulu minuman yang netral dulu lah, misalnya kayak air yang biasa aja, air gula atau air sirup atau manisan buah-buahan yang nggak pakai es dulu gitu ya. Nah kemudian teh manis hangat gitu dok ya, seperti itu. Jadi yang netral aja. Begitu kita udah mulai makan yang manis-manis misalnya, kemudian udah makan besar, ada es, ya bolehlah setelah itu kita minum es. Jadi seperti itu. Jadi kadang-kadang kalau kita nggak tahu, udah minum es aja, akhirnya anaknya jadi lemes ya, asam lambung naik, jadi muntah akhirnya ya. Jadi seperti itu. Jadi kadang-kadang misalnya ya, kadang-kadang kita dikasih es perut kita ya, lambung kita. Nah itu juga jadi stres buat lambung ya. Stres buat lambung juga akan meningkatkan asam lambung, makanya jadi aduh habis makan es sakit perut, aduh habis makan es jadi mual, pengen muntah, yang ada aduh nggak bisa makan deh, besok nggak bisa puasa lagi ya. Jadi memang minuman dingin pada anak ketika berbuka itu memang bisa mencetuskan asam lambung gitu ya? Iya, karena stres pada lambung dan badan itu berusaha untuk
menetralisir panas, tapi dia mampu ya. Iya. Nah, baik dokter. Iya. Kemudian tadi ada satu lagi, kayaknya dokter Anti. Iya, mengenai apa ya? Untuk kekebalan apa ya? Berhubungan dengan kekebalan ya? Makan dikonsumsi lalu apa yang sebaiknya dikonsumsi ya? Yang tadi sudah ketika berbuka puasa agar tidak mudah terserang penyakit. Ya, seperti itu mungkin ya. Iya. Baik. Ini ada lagi nih dok, dari Maya Friends yang lain. Edri Karistio. Pertanyaannya, halo dok, saya mau bertanya, apa manfaat terbesar dari berpuasa khususnya untuk anak balita? Bila ditinjau dari sisi ilmu kesehatan. Anak saya saat ini usia 3 tahun dan ingin diajarkan untuk berpuasa. Apakah ada batas aman periode waktu untuk berpuasanya? Mungkin jadi berapa lama gitu baiknya kalau anak itu kekeh minta diajarin puasa gitu dong. Iya. Jadi kalau 3 tahun ya, kita juga seperti yang tadi dari awal saya udah jelasin bahwa kita kalau makan ya, makanan ya, misalnya kita makan jam 4 nih, kita makan sahur, maka tubuh kita akan menghasilkan energi atau tenaga itu hanya 4 jam ya, sampai jam 8. Tapi mungkin anak yang lebih kecil, yang 3 tahun, mungkin nggak nyampe 4 jam, mungkin 2 jam aja energi yang kita makan dari makanan juga udah mulai habis. Akhirnya dia pakai apa? Pakai baterai ya. Nah, baterainya itu cukup enggak kayak anak-anak yang agak besar, yang 7 tahun, kira-kira 12 jam, mungkin nggak nyampe 12 jam ya. Karena mungkin lemaknya nggak terlalu banyak, cadangan di hati dan cadangan di otot juga nggak terlalu banyak. Jadi, boleh anak 3 tahun mulai diajarkan puasa ya. Tapi mungkin kita batasinlah mungkin sekitar 4 jam, tapi orang tua tetap ya harus benar-benar diawasi tanda-tanda dehidrasi yang saya sebut tadi ya, dan juga anak ini harus minum ya, harus minum yang cukup ya, tanda dehidrasi dan tanda low batt ya, tanda hipoglikemi ya. Jadi harus benar-benar dipantau kalau anak yang usianya masih kecil ingin berpuasa. Terus apalagi ya? Oh iya, tentang manfaat ya. Manfaatnya untuk anak yang kecil ya, anak yang kecil ya seperti balita, ya, yang balita ya. Mungkin juga untuk mengistirahatkan organ-organ tubuh dia gitu ya. Karena kalau nggak diistirahatin juga dia bisa banyak sel-sel tubuh yang rusak ya. Jadi artinya supaya sel-selnya tubuhnya bisa fresh lagi ya. Tapi biasanya sih kalau puasanya nggak terlalu lama sih mungkin nggak bisa meningkatkan daya tahan tubuh juga ya, karena mungkin belum terbentuk semacam kayak efek tambahan dari metabolisme radikal bebas tadi ya. Jadi semacam untuk latihan saja ya, mungkin dok ya. Betul. Iya. Oke, ini ada pertanyaan dari IG Live dok. Nama Devi Septianti 07. Bolehkah anak mengkonsumsi suplemen saat berpuasa jika anak sebelumnya sedang mengkonsumsi obat secara rutin? Apakah boleh untuk berpuasa? Ya. Jadi pertama ya, kalau anak mengkonsumsi obat secara rutin berarti anak ini mungkin dalam kondisi yang sakit atau tidak sehat. Tapi ada juga anak-anak yang mengkonsumsi obat tapi dalam misalnya gini ya, pengobatan tuberkulosis. Pengobatan tuberkulosis itu 6 bulan ya. Sedangkan anak ini mungkin udah masuk bulan ke-5 atau bulan ke-6. Dan kondisi anak itu kelihatan udah banyak kenaikan dari berat badannya. Ya misalnya berat badannya udah naik sekitar 2 atau 3 kilo dari berat badan sebelumnya. Ya, boleh misalnya berpuasa, karena sekarang pengobatan tuberkulosis juga minum obatnya hanya sekali sehari ya. Nah, tapi anak ini lagi pemulihan penyakit, jadi kita lihat kesanggupan anak ya, mau puasa setengah hari dulu sampai zuhur atau sampai asar, atau nanti bertahap sampai maghrib. Tapi jangan lupa orang tua harus ngawasin tanda low batt dan hipo dan dehidrasi itu ya. Nah, tapi ada anak-anak yang istilahnya penyakit semacam kayak penyakit autoimun misalnya ya. Nah, obatnya tuh
steroid ya. Salah satunya ada namanya penyakit pada anak-anak ya, sindrom nefrotik ya, kelainan ginjal di mana ginjalnya itu bocor, jadi proteinnya kebuang terus, anaknya jadi bengkak. Nah, pertama anak ini mengkonsumsi obat 3 kali sehari. Nggak mungkin kan kalau puasa harus mengkonsumsi obat 3 kali sehari, kapan kita mau ngatur obatnya ya. Nah, kemudian yang kedua juga ini steroid loh. Nah, steroid itu tadi apa efeknya? Meningkatkan asam lambung. Jadi artinya anak-anak yang memang dalam pengobatan juga kita juga mungkin ya bisa sarankan ya tahun ini deh nggak apa-apa lah, mungkin nggak berpuasa dulu. Insya Allah kamu sehat, tahun depan kamu bisa berpuasa lagi di tahun depan. Seperti itu mungkin Dokter Anti. Jadi dikasih pengertian dok ya, bahwa tidak setiap kondisi itu si anak itu harus puasa gitu. Kadang-kadang kan mereka juga ini ya. Jadi luar biasa dokter, banyak sekali inputan, masukan-masukan yang sudah dokter share ke kita. Ini luar biasa, pasti Maya Friends merasa sangat tertolong dengan sharing kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan memang bermanfaat buat semua ya dok ya. Jadi intinya kalau saya boleh simpulkan, mungkin ada lagi pertanyaan? Sudah ya? Oke. Kalau saya boleh simpulkan, memang puasa pada anak ini pasti akan sangat banyak efek, akan sangat banyak kebaikannya bagi si anak sendiri. Dan awal mula usia yang disarankan adalah usia 7 tahun ke atas. Tapi kalau sebelum itu memang anak itu status gizinya baik, kemudian dia mau mulai coba-coba untuk belajar puasa, tetap itu pun juga sangat baik ya dok, dan bisa dilakukan gitu. Komposisi makanan si anak ketika sahur dan buka memang harus diatur sedemikian rupa oleh bunda-bunda sekalian agar si anak ini baterainya cukup untuk bisa menyelesaikan waktu berpuasanya hingga maghrib. Kalau memang terlihat tanda-tanda yang menunjukkan bahwa si anak ini low bat, mungkin seperti anaknya mulai ada tanda-tanda dehidrasi, lemas, pucat, dan lain sebagainya tadi yang sudah dijelaskan Dr. Feli, ya kita harus meminta dia untuk berbuka. Seperti itu mungkin dokter ya? Iya, seperti itu. Oke, ada lagi yang mau ditambahkan Dr. Feli mungkin? Ya, jadi saya juga kemarin ada permintaan juga ya ke IG Maya pada Hospital bahwa saya ingin menyampaikannya sebelum Ramadan masuk ya. Jadi saya harapkan mulai sekarang kan masih ada sekitar kurang dari 1 minggu lagi. Bapak Ibu Maya Friends itu pertama bisa menanamkan dulu pada anak keyakinan bahwa insya Allah saya bisa puasa ya. Ya caranya mungkin menjelaskan bahwa bulan puasa itu bulan yang istimewa loh. Dalam 1 tahun kita hanya dapat 1 bulan. Pada bulan itu tuh banyak kekhususan, misalnya kita nanti makan ya kira-kira jam 4. Nah, kemudian nanti kita buka ya sore, waktu buka nih nanti kita siapin deh yang hidangan yang enak, yang makanan pembuka cemilan, kemudian makanan yang kayaknya aduh nggak biasa deh, waktu biasa-biasa kita nggak pernah makan, ini kita nanti Bapak Ibu akan sediakan loh gitu ya. Kemudian juga anak nanti kalau habis buka puasa nanti kita sholat taraweh gitu. Kemudian nanti pagi-pagi kita bisa sahur ya. Kemudian juga anak tuh ya kalau kadang-kadang anak ya paling semangat kalau udah minggu-minggu terakhir, nanti kita bilang aja minggu terakhir nih, waduh itu kesempatan kamu deh. Ayo Bapak Ibu beliin deh baju baru, karena kan di Idul Fitri juga kita kan sunat ya untuk pakai baju yang bagus ya. Kemudian juga kita bilang sama untuk ya nanti ini kita ini ya belanja makanan-makanan enak ya. Kemudian nanti saudara-saudara sepupu pada ngumpul loh. Jadi mereka semangat ya. Jadi yang tadinya nggak mau puasa, jadi
semangat puasanya. Kemudian juga tadi yang ayah bunda harus nyiapin makanan yang buat anak itu kenyangnya lebih lama. Jadi anak tuh enggak sempat buka sebelum azan maghrib. Ya, oke dokter. Iya dokter, jadi ditanamkan hal-hal positif terus sejak sekarang ya untuk persiapan puasa kita nanti dok ya. Oke dokter, nggak kerasa waktunya udah 1 jam kita bincang-bincang kesehatan sore hari ini. Luar biasa sekali, terima kasih kepada dokter Feli untuk ilmu yang sudah di-share ke kita semua, ke ayah, bunda, bapak, ibu, para Maya Friends. Dan terima kasih untuk partisipasi semua yang sudah menanyakan, memberi pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa baik. Akan ada pengumuman pemenang di IG Story, jadi pastikan Anda melihat IG Story Mayapada Hospital. Saya sekali lagi ucapkan terima kasih kepada Dr. Feliani untuk waktunya, untuk sharingnya dok. Kita akan ketemu lagi di event berikutnya ya dok ya. Iya. Oke, selamat berpuasa dokter. Semoga kita semua diberi kesehatan. Iya, selamat puasa juga untuk Bapak Ibu Maya Friends. Mudah-mudahan puasanya lancar, anak-anak sehat, walaupun kita masih dalam masa pandemi COVID. Amin ya rabbal alamin. Baik, kami mohon pamit kepada Maya Friends semua. Jangan lupa selangkah lebih sehat bersama Mayapada Hospital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.